Oh. Paham nggak antum? Kalau nggak paham berarti kemarin bahasa Indonesianya jelek. Tidur dengan suami masuk surga, tidur dengan suami orang masuk neraka, padahal suaminya juga orang. Ayo. Perbuatannya sama kok, sama-sama tidur kok. Sama-sama tidur dengan suami kok. Cuma ini suaminya sendiri yang orang dan ini suaminya orang. Jadi agar perempuan itu bisa melakukan perbuatan yang membuat dia masuk surga, membutuhkan suami yang bisa mengarahkan. Kerjakan ini deh, ini yang membuat kamu masuk surga. Dia membutuhkan suami yang melarang, kamu jangan begini deh, ini membuat kamu masuk neraka. Lah, laki-laki yang tidak paham agama nggak mungkin bisa memberi perintah dan memberi larangan. Karena dia nggak ngerti yang harus dilakukan untuk masuk surga apa, yang tidak boleh dilakukan karena menyebabkan masuk neraka apa, dia nggak tahu. Maka kriteria mencari suami satu karena agama, agar Anda nanti bisa bernasib baik di akhirat. Jadi kalau ada laki-laki yang memilih suami bukan karena agama, memang dia tidak ingin masuk surga. Dia cuma pengen jalan-jalan, makan enak, ganti baju baru, badannya gemuk untuk kemudian dilemparkan ke neraka, biar malaikat puas memukul gemuk-gemuk itu gitu. Kenapa kita butuh akhlak yang baik dari suami? Karena ketika nanti kita bergaul dengan suami setiap hari, kita butuh akhlak. Karena keputusan yang sama tapi dengan cara yang berbeda itu menghasilkan rasa yang berbeda. Coba, ada seorang perempuan yang sudah nikah 5 tahun tinggal bersama mertua. Qadarullah dalam kasus ini dia sama mertuanya tidak cocok. Dia ngomong sama suaminya, "Mas, aku sudah mencoba bertahan bersama ibumu selama 5 tahun ini dan ternyata kamu tahu sendiri, saya dan ibumu tidak cocok. Kapan kita ngontrak sendiri, Mas? Rumah kecil nggak apa-apa, tapi saya bisa leluasa di sana." Ya, misalnya istri Anda sakit perut, terus ngomong sama suaminya pagi hari habis sholat subuh, "Mas, aku sudah belikan kamu sarapan. Maaf pagi ini aku tidak bisa masak karena perutku sakit. Aku tak istirahat. Nanti kalau makan sudah aku siapkan di atas meja." "Ya, Dek." Itu kalau di rumah kontrakan bisa, nek di tempat mertua nggak bisa. "Kenapa istrimu nggak kelihatan nyiapkan sarapan?" "Sakit mama, mama gedang." Alasan aja. Sakit apa badannya sehat kayak gitu malah kelihatannya tambah gemuk kok akhir-akhir ini? "Sakit perut mama." "Alah kamu paling ditipu, memang dasar menantu malas." Kalau sama mertua Anda bilang sakit nggak bisa gitu loh. Tapi di tempat kontrakan sendiri Anda bisa. Udah Anda ngomong seperti itu, apa jawaban suami? Suami pertama mengatakan begini, "Dek, kamu tahu kan kondisi keuanganku? Jadi paling cepat itu tahun depan, aku nabung dulu. Sudahlah kamu bersabar menghadapi ibuku, anggap saja itu sebagai tabungan kebaikan. Coba kamu berbuat baik sama ibuku, insya Allah besok ketika kamu sudah tua, anakmu juga menikah, kamu punya menantu. Mudah-mudahan menantumu akan bersikap baik kepadamu sama seperti kamu sekarang bersikap baik kepada ibuku. Sabar ya, mana yang capek tak pijetin." Coba Anda punya suami seperti ini, atau suami yang kedua, "Mas, aku sudah 5 tahun bersama ibumu dan kamu tahu nggak cocok toh, kapan kita ngontrak sendiri?" Dasar perempuan nggak tahu diuntung, udah tahu suami nggak punya uang malah minta dikontrakkan, nggak bisa. Paling cepat tahun depan. Lo kan sama dengan yang pertama tadi, paling cepat tahun depan. Tapi cara dia ngomong, nek ibu-ibu di sini pilih suami pertama atau kedua? Pertama, tapi takdirnya Anda punya yang kedua. Kasihan banget Anda gitu. Anda yang pertama kan, itu namanya akhlak gitu loh. Dia memutuskan kontraknya tahun depan. Tapi cara membuat istrinya siap menjalani setahun ini gimana, itu namanya akhlak. Jadi kalau Anda punya suaminya akhlaknya baik, Anda nyaman bersama dengan dia setiap hari. Kalau Anda punya suami yang punya agama yang baik, Anda akan terjamin insya Allah masuk surga bersama dia. Kalau sampai milih suami bukan karena itu, illa taf'alu takun fitnatung fil ardi wa fasadun, akan terjadi fitnah dan kerusakan. Bukan sakinah mawaddah warahmah, tapi fitnah dan kerusakan. Lah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki bisa dipilih jadi suami.
Jangan sampai nikah hanya gara-gara sudah usia lanjut. Aku umurnya wis 29, rong sasi engkas wis Januari, aku wis 30, pokoknya aku pengen nikah tahun ini, harus nikah tahun ini. Karo sapa? Wis rapopo, sing penting lanang. Mosok ngono to, Mbak? Enggak bisa. Yang membuat perempuan menangis-nangis, menangis itu ya laki-laki, tahu enggak? Sedangkan untuk perempuan yang dipilih, Rasul mengatakan tungkahu mal'atu lil arba. Perempuan itu dipilih jadi istri itu karena 4 hal. 5 liha, alasan finansial. Jadi ada beberapa laki-laki yang memilih perempuan itu karena memang malas bekerja. Karena dia pemalas, maka satu-satunya cara agar hidupnya nanti nyaman dijalani adalah menikah dengan perempuan yang punya penghasilan. Jadi ini kabar baik. Kabar baik bagi perempuan yang kurang cantik. Anda tetap laku kalau Anda perempuan yang kaya. Titik. Yang kedua, li jamaliha, karena kecantikannya. Jadi alasan seksual. Laki-laki yang membayangkan nikah itu cuma adegan tidur. Jadi dia tuh sampai teliti banget. Bobote piro, dhuwure piro, alise kanan karo kiri simetris apa ora gitu loh. Putih apa coklat itu sampai diteliti betul. Rambutnya arang-arang apa ketel sampai ke situ loh coba. Habis itu dia menikah randuwe det kerep ogelangan. Dalam kegelapan malam antara cantik dan jelek itu sama, Mas. Jadi kalau Anda punya istri kurang cantik atau suami kurang jelek, jangan berpikir selingkuh. Pikirkanlah tentang mematikan lampu, karena dalam kegelapan sebenarnya ganteng dan jelek itu sama. Hanya kelelawar yang bisa membedakan itu. Yang ketiga karena status sosial, lihasabiha. Yang keempat karena alasan spiritual, lidiniha. Jadi laki-laki menikahi perempuan itu ingin meniduri dia, ingin menikmati hartanya, ingin pansos, panjat sosial. Jadi kalau Anda laki-laki pengangguran, tapi bisa memikat hatinya anaknya Pak Lurah, dan Anda jadi menantunya Pak Lurah, yakin tahun depan Anda masuk bursa calon ketua Karang Taruna. Yakin. Kita sering kok ada orang laki-laki yang belum kita kenal, tapi tiba-tiba jadi dia menantunya menteri atau menantunya presiden. Yakin aja besok tiba-tiba jadi calon bupati atau calon gubernur di tempat yang lain kok. Dulu kita nggak kenal siapa. Itu namanya pansos, panjat sosial. Dan ada orang yang menikah itu karena alasan spiritual, pengen tenang, lidiniha. Dari 4 ini, Rasul kemudian mengatakan, fatfar bidadidin taribat yadak. Pilihlah perempuan sebagai istri itu karena agamanya, kamu akan beruntung. Jadi yang lain tidak beruntung. Di sini menunjukkan tidak semua perempuan juga bisa dipilih jadi istri. Jadi, Mas, ini daging. Tapi daging yang baru sembelih itu beda dengan daging yang sudah disimpan 1 tahun. Mas, ini sama-sama sayuran, tapi sayuran baru dipetik dengan pohon itu tidak sama dengan sayuran sudah 1 bulan masuk kulkas, enggak sama. Kesegaran bahan, kualitas bahan menentukan. Nah, dalam pernikahan pasangan itu kualitasnya pada satu kesolehan. Maka tadi pilihlah suami karena agama dan akhlak. Kalau istri pilih agama. Kenapa kalau soal istri kok nggak ada akhlaknya? Kok agama tok? Karena istri statusnya makmum. Jadi nanti yang membuat istri ini menjadi baik ya karena suaminya yang mendidik itu. Tapi kalau suami akhlaknya nggak baik, istri menderita. Wong istrinya harus taat kok. Taat sama orang akhlaknya nggak baik kan jadi nggak benar. Tapi kalau suami, dia kan bisa membenarkan akhlak istri yang kurang baik. Kalaupun dia tidak bisa, dia bisa menceraikan istri itu untuk mengganti dengan istri yang lain. Selain masalah kesolehan sebagai kualitas, kesegaran bahan itu kalau saya adalah kecocokan batin. Kenapa? Begini, ada pernyataan menarik dari Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan begini. Idza kunti la targhabina zawaja min shakhsin fala ithma alaiki walau kana solihan li ana zawaja mabnahu ala ikhtiyari zawji solihi maltiyahi nafsi ilaihi. Artinya begini,
Jika kamu perempuan tidak mau menikah dengan seseorang, maka kamu tidak berdosa meskipun orang itu orang soleh. Karena pernikahan itu dibangun di atas dua prinsip. Apa? Mendapatkan suami yang soleh dan mendapatkan kenyamanan hati. Jadi tidak semua orang soleh itu menyamankan hati, karena karakternya tidak cocok. Karena karakternya tidak cocok. Jadi pertama memilih yang soleh. Tapi ketika yang datang ini soleh tapi jenengan tidak cocok, jenengan boleh menolak. Dan Anda tidak berdosa. Kata Dr. Soleh Fauzan, karena menikah itu prinsipnya adalah mencari pasangan yang soleh dan menyamankan hati. Sakinah mawaddah warahmah itu istilah-istilah untuk kenyamanan hati dalam berumah tangga. Karena itu ada cerita-cerita di mana orang soleh melamar tapi ditolak. Saya mau kasih dua saja, padahal banyak. Dua saja, padahal banyak. Yang pertama adalah kisah dari perempuan bernama Fatimah binti Qais. Dia dicerai 3 kali oleh suaminya. Jadi sudah talak bain kubro, nggak bisa rujuk lagi dengan suaminya. Dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah dicerai 3 kali oleh suami saya. Apa yang saya lakukan? Kamu pulang, kamu jalani masa iddahmu, dan jangan menikah lagi kecuali memberitahukan kepadaku lebih dulu. Oke. Akhirnya Fatimah binti Qais menjalani masa iddah. Selesai menjalani masa iddah, dia datang menemui Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ternyata sudah ada 2 laki-laki yang memberi kode, memberi isyarat akan menikahi saya. Jadi siapa bilang janda tidak laku? Ternyata laku kok. Janda yang tidak laku adalah yang tidak bermutu. Siapa kata Rasul? 1, Abu Jahm. Rasul mengatakan, amma Abu Jahmin fala yadhu aswan atakihi. Jangan kamu menikah dengan Abu Jahm, karena Abu Jahm itu tidak pernah meletakkan tongkat di pundaknya. Jadi tongkatnya tidak diletakkan di pundak, alias teracung terus. Alias apa? Mukul, bukan. Karena mukul istri termasuk dosa besar. Nabi jelas tidak mengizinkan sahabatnya memukul istrinya. Maknanya adalah suka komentar. Jadi ada laki-laki yang nanti suka komentar. Saya pernah waktu itu ngisi di Solo bagian timur, pulang sopir yang nganter saya bilang, Ustaz, saya boleh ngajak temen? Silahkan. Nanti kalau antum pulang malam kan ada temennya, jadi nggak sendirian, nggak apa-apa. Oh ya Ustaz. Akhirnya temennya masuk ke mobil mengenalkan diri, Ustaz, kenalkan saya namanya ini. Oh ya silahkan. Biasanya kalau sudah malam saya ngisi pengajian, itu pengajian terakhir, saya pulang itu pengennya tidur. Jadi teman saya udah paham, dia nyopir, saya tidur. Tapi gara-gara ada temen saya itu, jadi ini ceritanya tentang temennya teman saya, itu ngajak ngobrol dan penuh dengan komentar. Lewat di sebuah rumah langsung ngomong, wah ini rumahnya bagus tapi catnya harusnya hijaunya lebih terang gini-gini. Emang urusannya apa coba? Lewat lagi ada 2 pohon yang jejer, tapi yang satu tinggi yang satu rendah. Ini harusnya sama biar simetris. Apa sih kayak itu dibahas juga gitu ya. Lihat ada perempuan jalan pakai kerudung, wah itu kerudungnya sama anunya nggak matching, harusnya warnanya gini-gini. Lewat depan rumah makan, ini rumah makannya enak Ustaz, tapi kemahalan, yang sana yang lebih murah. Saya setengah jam saja tersiksa, gimana jadi istrinya coba? Jadi ada seorang istri yang memandikan putranya. Kemudian dia mau konsentrasi menyiapkan makan malam. Dia bilang sama putranya, kamu mau di rumah atau main di rumah tetangga? Aku mau ke rumah tetangga Mi. Ya enggak apa-apa sana main. Nanti kalau sebelum maghrib pulang ya Mi. Akhirnya anaknya pergi main. Si istri ini menyiapkan makan malam. Selesai makan malam dia siapkan, suaminya pulang. Pas suaminya pulang,
anaknya juga pulang. Tadi anak itu sudah dimandikan, sekarang main ke tempat tetangga. Istri merasa nyaman karena dia tinggal menyiapkan makan malam. Begitu suaminya pulang, anaknya juga pulang dalam keadaan kotor. Tanpa bertanya, langsung komentar. Jadi wong wedok mbok aja males ditinggal sedina kerja gur ngedusi anak wae ora gelem, gelo anakmu reget kaya ngene. Kowe ngopo wae sedina? Sakit enggak, Bu? Sakit, karena apa? Tadi sudah dimandikan, Mas. Terus dia pergi ke rumah tetangga, aku nyiapkan makan malam. Di rumah tetangga ternyata dia nonton TV, siarannya iklan sabun rinso. Berani kotor itu baik. Dia kotor-kotoran lagi sama temennya. Pulang dalam keadaan kotor. Tapi aku tadi sudah mandikan. Lah nek suami Anda nanya gitu nggak apa-apa jawab. Dia nggak nanya langsung mengatakan perempuan pemalas, anak sampai sore gini nggak dimandikan. Capek nggak punya suami seperti ini? Banget. Lah nek modelnya si perempuan ini hatinya rapuh, masuk kamar, kunci pintu, hatinya menderita. Pengorbananku tidak dihargai. Maka dia bisa menderita dalam pernikahan itu. Kowe ora cocok nduk nek ndek bojo wong lanang model kaya ngene ora cocok. Wong lanang model kaya ngene iki cocoke untuk 2 ek, ndablek lan budek. Mi, Abi tuh teriak-teriak marah to Mi. Aku ora krungu le, aman selamat itu yang kayak gitu tuh selamat. Itu namanya budek. Nek sing ndablek gini Mi, Abi tuh suka marah-marah toh. Biar saja, kalau nggak begitu bukan nabimu. Yang penting itu satu, apa Mi? Jangan tiru abimu. Tapi untuk perempuan-perempuan yang hatinya rapuh nggak cocok, maka kamu Fatimah binti Qais nggak cocok sama Abu Jaham. Dia orang yang tidak pernah meletakkan tongkat di pundak. Terus yang kedua siapa? Muawiyah. Kamu juga nggak cocok sama Muawiyah. Loh kenapa? Fa innahu su'lukun lama lalahu, karena Muawiyah itu orangnya miskin, nggak punya harta. Jadi gini Bapak Ibu, perempuan itu bisa sekolah di pesantren yang sama, kurikulumnya sama, ustadznya sama. Tapi ketika liburan mereka dijemput oleh orang tua yang berbeda. Santriwati pertama dijemput bapaknya pakai mobil Pajero. Masuk kamar, masuk mobil langsung dinyalakan AC, langsung capek ya, aku lapar. Tadi makan siang nggak sengaja makan di pondok karena tahu mau dijemput. Oke, Tuan Putri mau makan di mana? Depan ada restoran ya, ayo mampir. Ya bajuku sudah jelek. Oh ya enggak apa-apa, besok hari Jumat libur kan, ini kan hari Kamis, besok kita ke Matahari ya, kita beli baju. Ya aku seminggu ini nggak nyuci baju karena banyak pekerjaan di pondok, jadi tak bawa semua baju baju kotor. Nggak apa-apa, di rumah ada mesin suci sama Bi Iem, pelayan tidak seksi. Yang seksi kan Inem adiknya, ini kan Iem kakaknya gitu. Gitu. Tapi di pesantren yang sama dengan kurikulum yang sama, ustadz yang sama, ada bapak-bapak jemput anak cuma pakai motor. Begitu hujan, ngeyup, agak terang lanjut lagi, anaknya bilang, ya aku lapar. Sabar ya nak, 14 kilo lagi kita sampai di terminal Banga. Kenapa? Di sana ada mie ayam murah, satu mangkok 4.000. Betul, yang jual teman saya. Tapi sekarang sudah 6.000, kemarin 4.000. Jadi nggak bisa ada restoran langsung masuk, nggak bisa, keuangannya mepet. Ya bajuku udah jelek ya. Kemarin kakakmu juga bajunya sudah rusak. Ayah baru saja belikan kakakmu. Kamu pakai baju kakakmu yang ngelungsur. Dua perempuan dari pesantren yang sama ini, kurikulum sama ustadz yang sama tapi dari keluarga berbeda, jelas membutuhkan suami yang berbeda. Anda yang keluar uangnya pas-pasan, jelas tidak tepat kalau menikah dengan perempuan yang sejak kecil nggak pernah menderita. Di rumah ada tukang masak, ada pembantu untuk nyuci, bersih-bersih, ada tukang kebun, nggak bisa. Maka ada perempuan-perempuan tertentu yang memang tidak bisa diajak melarat. Standar dia minimal itu bagi orang kebanyakan sudah tinggi.
Saya pernah di Solo itu menghadapi satu keluarga yang berkonsultasi. Itu yang perempuan itu cerita begini, Ustadz saya kalau pakai baju minimal harga 500.000 minimal. Kita 500.000, dan saudara-saudara, bahkan baju lebaran Anda pun nggak sampai 500.000. Dia baju harian paling murah 500.000. Terus nikah sama Ustadz yang baru pesantren rintisan gajinya 600.000. Cukup asal puasanya 29 hari. Nggak cocok. Kamu nggak cocok nikah sama Muawiyah. Lah saya nikahnya sama siapa Rasul? Nikahlah dengan Usama bin Zaid. Jadi Usama bin Zaid, Abu Jahal, Muawiyah itu semuanya sahabat Nabi, orang-orang soleh. Tapi ketika membayangkan pernikahan sakinah mawaddah warahmah, tidak hanya laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki tertentu justru menyakiti hatimu, jangan pilih dia. Ada perempuan tertentu justru membuat kamu jengkel, jangan pilih dia. Maka pilih yang secara karakter mendekati. Maka nanti ada pembahasan tentang kufu. Cari yang sekufu. Yang suka gojek, cari istri yang juga suka gojek. Jadi gujune bareng. Mau pengajian Pak Tresmo Rojo. Oh Mas Rojo banget. Orang jangan tekan ngomah, Dik. Nirokke saya. Mulane kowe ki anu wong manut. Bojomu langsung mereng ngomong. Ra lucu. Oh itu wong ngono ki. Anda setiap ketawa, setiap cerita yang lucu istri Anda langsung meneng. Ra lucu. Sak lucu-lucu wong lanang nek ra duwe duit ingah-ingih ngono judule. Coba. Enggak cocok. Ini kisah pertama. Kisah kedua siapa? Kalau tadi Fatimah binti Qais, ini Fatimah binti Rasulillah. Jadi ternyata menurut sebuah riwayat dari Imam Nasai yang disahihkan oleh Albani, Fatimah itu ternyata pernah dilamar Abu Bakar. Rasul menolak dengan mengatakan innaha shaghiratun. Dia masih kecil. Setelah itu dilamar Umar bin Khattab. Nabi juga bilang innaha shaghiratun. Dia masih kecil. Ketika dilamar Ali bin Abi Thalib, baru Nabi menikahkan Fatimah. Jadi sebelum menikah dengan Fatimah, Rasulullah pernah menerima lamaran Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau soal ketakwaan agama jangan diragukan Abu Bakar dan Umar. Soal kekayaan jangan diragukan. Justru Ali itu adalah yang paling miskin. Bahkan ketika ngelamar Fatimah itu Ali dalam keadaan maharnya adalah baju besi. Baju perang yang terbuat dari besi, namanya Al-Khutomiyah. Jadi waktu ngelamar tuh Nabi nanya, kamu ngelamar Fatimah itu maharnya apa? Enggak punya. Terus Nabi mengatakan, Al-Khutomiyah masih bersamamu? Jadi ada baju besi yang pernah dipakai dalam beberapa kali perang, itu diberi namanya Al-Khutomiyah. Itu masih bersamamu? Masih Rasul. Ya sudah nikah dengan itu. Jadi ternyata maharnya Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah itu adalah barang bekas. Karena itu bukan baju perang yang masih dalam kardus terus judulnya di malam pertama unboxing. Enggak, itu barang baju pernah dipakai dalam perang-perang yang lain. Nah bedanya antara barang bekas dengan barang antik cuma nilai sejarahnya. Kalau ada berarti dia menjadi barang antik, kalau tidak ada menjadi barang bekas yang harganya kiloan. Jadi hewan-hewan di sini nggak harus memberi barang baru untuk memberikan mahar kepada ahwat yang di sini. Barang bekas nggak apa-apa, yang penting punya nilai sejarah. Anda nanti maharnya seperangkat alat sholat harga 2 juta itu mahal. Tapi bukan yang paling mahal. Dan di pasaran banyak yang seperti itu. Coba sekali-kali nanti Anda nikah, maharnya adalah seperangkat alat sholat yang sobek sebelah. Ini kok sobek Thomas? Ini pernah dipakai Cut Nyak Din ketika melawan Belanda. Jadi pada waktu itu di hutan, Cut Nyak Din sedang sholat, mata-matanya datang. Ini Belanda sudah dekat, akhirnya kita harus segera pindah ke yang hutan lebih dalam lagi. Nah itu nyangkut, akhirnya sobek. Ini saksi sejarah perjuangan Cut Nyak Din. Saya yakin dia lebih suka nerima mukena bekasnya Cut Nyak Din daripada baru. Ternyata di pasar banyak yang kayak gitu. Jadi kenapa Rasul menolak Abu Bakar dan Umar padahal orang soleh akhlaknya baik? Karena untuk Fatimah Rasul tahu yang bisa membuat Fatimah itu
berdegup-degup rindu yang membuat Fatimah itu bisa ketawa-ketawa, itu siapa? Ali. Maka pilihannya kepada Ali. Itu menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki hatta yang beriman, hatta yang akhlaknya baik itu bisa diterima, tidak. Lah tadi hadisnya mengatakan kalau tidak memilih laki-laki yang agamanya baik dan akhlaknya baik akan menjadi fitnah dan kerusakan. Itu kalau meninggalkan kebaikan agama dan akhlak untuk mencari laki-laki yang tampan dan mapan. Tapi kalau orang soleh yang datang tapi karakternya tidak cocok ditolak, untuk mencari yang soleh lainnya, Abu Bakar dan Umar ditolak untuk mencari Ali, ya nggak apa-apa. Karena menikah itu pondasinya tadi, satu memilih pasangan yang soleh, yang dua yang menyamankan hati. Jadi nanti kalau pas ta'aruf, dengarkan bagaimana dia berkata-kata, kira-kira kalimat-kalimat begini saya setiap hari menjadi istri atau suaminya cocok enggak? Karena beberapa kata-kata bisa membuat Anda sakit hati. Ya, jadi kalau dalam konteks keluarga, membangun rumah tangga itu satu pada kesolehan, dua pada kenyamanan hati. Inilah yang disebut bahan yang berkualitas. Jadi kalau dari awal yang Anda pilih tidak soleh, dari awal yang Anda pilih itu akhlaknya buruk, tidak membuat Anda nyaman, jangan bayangkan rumah tangga nanti akan baik. Dari awal saja bayangkan gimana masakannya enak, wong bahannya sudah hampir busuk kayak gitu. Ini pertama. Yang kedua adalah setelah bahannya ada, komposisinya harus tepat. Komposisinya harus tepat. Komposisi dalam rumah tangga, ya, kalau di dalam di dalam masakan tadi komposisi kan, kalau ini bawang putih berapa, bawang merah berapa, merica berapa, kemiri berapa. Kalau ini adalah daging, sekilo apa 2 kilo? Atau cuma 1/4 kilo. Kalau ini adalah santan, itu santan dari 1 kelapa atau dari setengah kelapa. Yakin kalau itu nanti dirubah rasanya jadi berubah. Makanya di restoran-restoran besar biasanya untuk menentukan komposisi bahan itu sampai ditimbang. Saya ada 2 kafe ya, yang satu di rumah, yang satu di Arafah. Kalau antum nanti ke Solo, mampir ke Arafah. Itu untuk 1 porsi mie misalnya 100 gram. Jadi kalau kita masak mie, kemudian nanti dicampuri minyak biar nggak lengket, itu akhirnya ditimbang per 100 gram, per 100 gram dimasukkan plastik. Dan nanti kalau orang beli mie 1 porsi tinggal ngambil. Orang dikira-kira. Nah, dikira-kira mesti wong desa gitu. Soalnya apa? Ya timbangannya lagi dijilih tonggone gitu loh. Kalau di restoran begitu akhirnya bisa dihitung. Berarti untuk 1 porsi mie dengan 100 gram harga dasarnya berapa, miri segini berapa. Nanti kalau jual harga begini per porsi kita untung berapa, itu bisa dihitung. Nah dalam konteks keluarga, komposisi bahan itu satu tentang peran yang adil. Suaminya soleh, istrinya soleha, nanti mereka berperan atau tidak dalam rumah tangga itu. Karena peran yang dijalankan dalam rumah tangga itu nanti berbeda. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ini umum, laki-laki bertanggung jawab di hadapan Allah, perempuan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi coba sekali-kali Anda ngecek hadis itu. Kenapa? Karena setelah Anda cek ternyata lanjutannya berbeda. Sama-sama bertanggung jawab kepada Allah, ternyata lanjutannya berbeda. Kalimatnya begini, wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Laki-laki itu bertanggung jawab atas anggota keluarganya dan dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Wal mar'atu, sedangkan perempuan itu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi, bertanggung jawab atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan bertanggung jawab tentang hal itu. Jadi hadisnya mengatakan setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi ketika merinci, Rasul mengatakan laki-laki bertanggung jawab atas anggota keluarga, perempuan bertanggung jawab atas rumah dan anak-anak suaminya. Cek hadisnya. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga nanti berbeda. Makanya menjadi soleh saja tidak cukup. Coba ada ibu-ibu datang ke tempat saya, Ustadz, saya mau konsultasi.
rumah tangga saya kok nggak nyaman dijalani. Oh, suami ibu kenapa? Lah itu Ustadz, sebenarnya suami itu orangnya soleh. Loh, kalau soleh kenapa konsultasi ke sini? Kalau soleh kan tinggal menjalani rumah tangga bersama laki-laki yang soleh. Masa punya suami soleh datang ke sini konsultasi? Apa mau diganti yang tidak soleh? Masa sudah punya suami soleh datang konsultasi? Suami ibu orang soleh? Iya Ustadz. Apa coba ciri-cirinya? Suami saya itu puasa Senin Kemis dijalani. Kalau satu hari baca Al-Quran bisa 1 juz. Kalau malam bangun tahajud. Pagi sholat duha. Kalau zikir panjang. Oh, berarti bapak soleh ya bu? Iya. Terus kenapa ibu datang ke sini? Ya karena suami saya itu malas kerja Ustaz. Jadi jarang ngasih nafkah yang cukup. Itu namanya tidak soleh, tahu nggak? Soleh dalam ukuran suami tidak sama dengan soleh dalam ukuran laki-laki. Suami itu pasti laki-laki, tapi tidak semua laki-laki itu suami, tahu nggak?